Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih membahas tentang najis. Dan jika ada najis itu najis hukmi. Hukmi itu baunya ada, rasanya ada, bandanya ada. Contoh, anak kita bakal di rumah, tapi kaminya sudah kering, kencingnya sudah kering. Posisi kencing itu di mana? Itu dihukumkan namanya najis hukmi. Di sekitar, pasti kira-kira di sekitar sini kayaknya bakal tapi kaminya sudah kering. Di sini kah? Nah, sama. Atau bapak ibu misalnya ditilang, tapi sudah kering. Kita ditilang itu, kita tidur, spray itu, mungkin kita hanya menutupi dengan spray. Posisi ditilang itu, wah ini kadang lagi tilang kapok, kadang nyaman sudah wah ini. Kalau kapok dibasahi rusak. Sekarang ini pian kalau sudah di laundry. Nah, berarti tidak ada alasan sulit jadi dibersihkan, karena sekarang ini sistemnya ada lagi pakai kapok orang lain. Kalau kapok rusak, kita tidur baik-baik, bisa berkeringat badan kita, lalu kena najis yang najisnya tidak kelihatan lagi. Pokoknya ditilang kita tidur di bekas anak kita buang air kecil, kita tidur berkeringat. Nah, itu ada indikasi bisa najis badan kita itu, karena najis yang kering jadi najis badan kita karena kita basah atau berkeringat. Jangannya apa badan kita kering, najis itu kering ketemu kering, selamat. Basah ketemu basah, bertambah. Nah ini nih, tapi Pak kurang behari itu sistemnya ke sungai. Misalnya anak kita bakal bawa sarung, lampin ke sungai, culup, aman. Sekarang ini sistem kita serba di rumah. Tapi lagi sekarang ini sistem serba di rumah, sekarang banyak pakai popok, pakai pampers. Nah, waktu membersihi anak tadi, pantatnya, daerah depannya, itu mamanya atau abahnya hati-hati tuh terpercikan ke pakaian yang pakaian tadi dibawa sembahyang. Nah itu aja lagi kita hati-hati. Nah gimana mau menyikapi najis hukmi? Najisnya kada kelihatan bendanya, tapi masih ada bau atau rasa atau warna. Nah kita bahas di sini. Yaitu tiada baginya jirim, kadada benda najisnya, tapi dihukumkan ini najis. Dan segala sifatnya maka memadai, cukuplah sekali lalu air atasnya juga cukup. Di mana Bapak Ibu kira-kira cukup dilalukan air, artinya dibasuhnya sekitar situ cukup. Sebab posisi sebenarnya najis kita kada tahu, najisnya ada, bendanya tuh ada. Hanya pakai hati aja lagi baik-baik, kira-kira di sini. Tapi kira-kira lebih daripada 50%. Apakah 60%, 70%, 80%?
najis di sini. Kalau 100% kita yakin posisi najis di sini, itu yakin. Artinya kita ini perkiraan. Disitulah Pak Ibu, perkiraan kita pun sangat menentukan. Suci tidaknya najis hukmi, najisnya kalau kelihatan bendanya, hanya kita kira-kira disinilah najis, tapi perkiraan juga. Kalau disinilah najis, yakin itu ada perkiraan lagi, itu namanya najisnya aini. Apalagi memang ada bendanya, kencing kelihatan lah, kencing tuh ada kelihatan, tapi posisi kencing di sini kita tahu itu bukan lagi najis hukmi aini. Di sini nah bakas anak kita pahami. Nah kadang-kadang wayah ini Pak Ibu, kita melihat kehanakan tuh ini bisa membuka pokok depresi orang. Imbahnya diputarnya apa? Aduh ini diputarnya mamanya kelihatan sembahyang, berjamaah orang laki, limparnya pokok pempres tadi pas, hambur agak-agar. Nah, munangka itu anak kayak apa ya guru? Pakai pakai celana nang pokok itu jangan lagi nang belingkap enggak itu. Bisa mengacau mulai dilakban. Ya apa lagi? Lakban. Nah, ini ada kanak-kanak kayak itu. Nah kemudian latih inya bakal itu kesini ke WC. Berarti sudah mulai bakal. Orang angkat pakai pupuk, pakai pempres, nang serba mamanya atau abahnya melepas, itu cocok. Yang sudah bisa melepas seorang, itu mama abahnya malas. Dilajari anak tuh kawisi, dilajari anak tuh berbahasa seorang dulu. Kaina tunggu mama, teriak-teriak, ma sudah. Cepat deh mamanya kawisi, berdiri. Nah, apa tadi pembahasan? Gini, nah dilajari. Akhirnya ini lagi kecil sudah paham cara membersihkan najis. Begitulah Pak ulun mendidiki kamanakan ulun. Jangan dilihat, akan dibiarkan inya di WC berbahasa seorang. Kita membimbing inya, cara membersihkan najis ini. Nah begini pintar, nah caranya, nah kencing dulu selesai, bersihkan diri, nah gini pintar, ini sawah paham yang baik. Nanti ke kaki kamu hati-hati najis, bersihkan lagi kaki, selesai baru keluar, baru pakai celana. Kadang-kadang ini kada bisa memakai celana, tapi ini sudah berbahasa seorang bisa larinya keluar. Kadang-kadang tamu datang bertiga jamaah menyerahkan celana dalam, minta peman, paksa dia sudah. Mungkin itu rumah kita najis. Gimana nanti kaki pil basah, injak-injak najis? Ini perhatian orang tua. Karena najis hukum ini sulit karena kada kelihatan bendanya. Apalagi bakal nih, apalagi bibinian perempuan itu jerulun apabila dia hanya mau minum air susu ibunya saja, itu sudah najis orang tua hukumnya. Lain bayi laki-laki apabila hanya mau minum air susu ibunya saja, itu najisnya najis mukhafafah, cukup dipercikkan. Nah anak-anak kita sudah bisa berjalan, sudah bisa kemana-mana, itu abang mamanya lebih perhatian lagi tentang najis di ketikanya buang air kecil, buang air besar. Apabila tidak seperti itu, dia ke sajadah, kakinya itulah dari WC. Hanya rumah kita tuh najis semua nanti.
berimbas kita kepada beribadah kepada Allah. Nah, berat kalau Pak Ibu, kalau ini bisanya sudah bisa melepas sendiri, dipikirkan lagi supaya jangan pakai popok, jangan pempres lagi. Kadang-kadang lawasnya pakai popok, pakai pempres. Nah, apabila buang air kecil cepat keisi, caranya buang air kecil, yuk ini, ayo. Ya, bagus sudah. Gimana cara membersihkannya? Jadi, gimana lagi? Pintar. Bapak Ibu, kayak itu lebih lawan kemanaan, kayak itu lebih lawan anak, kayak itu lebih lawan cucu. Nah, ya Pak, bukan kayak itu Pak Ibu, bahaya. Ini tuh amal jariah kita mendidiknya. Ulun masalah najis ini lebih hati-hati, apalagi ulun mana jadi imam. Kadang-kadang mungkin kita bisa jadi khatib, jadi imam, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Kitanya agak beres urusan najis, jadi imam, bahaya kita. Pakaian kita bernajis gimana? Ini yang kita agak takut Pak Ibu. Sama baju-baju kita nih nak Pak Ibu. Ulun baju sembahyang tuh pakai laundry. Artinya mesin cuci sendiri aja. Kalau lain dari pakaian sembahyang silahkan di laundry. Kenapa? Laundry itu maaf kadang-kadang tahulah dia itu bahwa orang mengantar pakaian ke najis, tahulah. Ada tahu kan? Adalah pemberitahuan di laundry itu setiap pakaian yang bernajis tolong diberitahu. Ada pernah nah? Nang ada serahkan selesai, timbang sekian selesai. Nanti ambil rapi gurau. Kada tahu pakaian bekas kurang bernajis. Tapi kurang satu mesin satu pelanggan. Benar satu mesin satu pelanggan. Tapi mesin itu dibersihkan ke dulu. Apalagi Pak Ibu kita hanya mungkin laundry itu parfum berbau bersih, parfum bau parfum belum tentu bersih, itu bau parfum laundry. Apalagi satu mesin cuci itu satu pakaiannya ada najis dijadikan satu, diaduk semua pakaian itu bernajis. Nah ini yang kita ketahutan Pak Ibu. Nah kita ingat ujar Rasulullah, kebanyakan orang di dalam kubur yang disiksa itu urusan cebok tidak beres, urusan namang, mengadu domba, adu asah, anju akar dalam kehidupan ini. Urusan cebok, urusan masalah najis. Mudah-mudahan kita selamatkan, amin. Ini kita nih belajar nang kakak ini nampai. Nah penting nih nangka ini nah dipelajari nah. Dan kencing kanak ada nah. Dan kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada laban. Laban itu air susu ibunya. Atas jalan mengenyangkan anak laki-laki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada laban hanya minum air susu ibunya. Atas jalan mengenyangkan kanyangnya kada perlu makan makanan yang lain dahulu daripada lalu masa 2 tahun. Nah sekitar 2 tahunan sucilah tempatnya dengan dipercikkan air atasnya. Anak laki-laki yang sekitar berumur belum 2 tahun itu di situ nah. Dahulu daripada lalu, nah atas jalan mengenyangkan dahulu daripada lalu masa 2 tahun. Arti dahulu itu sebelum melebihi 2 tahun. Kalau lalu lebih 2 tahun namanya aja lalu lewat. Catat tuh di situ tuh bahasanya agak sulit di sini nih. Mengenyangkan dahulu daripada lalu sebelum masa 2 tahun. Kenyang aja inya.
maka sucilah tempatnya nang inya kencing tadi, tapi dengan dipercikan air atasnya, cukup dipercikan. Nah, ambil air, selesai, kada perlu diguyur air cara. Tapi asa rasa kalian bersih, rasa pian dengan aturan agama kalah rasa pian. Kulit rasa kalian bersih namanya itu aturan agama. Kalau laki-laki yang hanya meminum air susu ibunya yang belum masa 2 tahun, kenyang aja inya, kada tercampur minuman yang lain seperti susu kaleng itu bukan air susu ibunya. Lalu kami anak kita nih ambil air percikan aja cukup. Lalu ada ngomong orang, rasa kada bersih gue, rasa pian kada jadi hukum. Nah ini yang penting lah. Sekira-kira ratakan dia air tadi, di sini buang air kecilnya inya, tapi nyapai belum minum air susu yang lain, percikan aja. Sekira-kira air itu rata di sekitar dia buang air kecil di situ. Kada harus seperti najis orang tua, ada. Berarti air itu pak lah pula nang kayak basah cukup baik sudah di tempat namanya buang air kecil. Berarti antara buang air kecil dengan air percikan cukup bercampur air dengan najis dari kakanak tadi, tapi dia laki-laki nang belum meminum memakan yang lain, cukup percikan aja, yakin aja sudah memang agama kayak ini matur. Artinya ada perlu dibersihkan sebenarnya si orang tua sampai di karpet misalnya 4 bulan anak kita nih, kalau lo pengen mama abahnya anda di pagar rumah, disamprot ya ulun apa pak anak guru pak kami, anak pian berbeko seekor guru siapa berapa umurnya, ada sampai 2 tahun pak, kenapa makanan dia memang kayak ini ya najis guru, ngarannya najis mukhaffafah, lain najis mutawassithah. Anak pian kan laki-laki, inggih guru percikan aja bu, iya kah? Inggih ya guru, hanya aja guru ini mengadakan pian hanya aja mengaji. Lalu mempersulit diri, yang sebenarnya cukup dipercikan, ngapa ada karpet musim hujan ya pula berbau karpet bau tikus mati. Nah di situ Pak Ibu akhirnya muncul mubazir, muncul buang-buang air yang sebenarnya cukup dipercikan, ternyata diguyurnya dengan air dari keran tadi. Lihat, terbuang pada banyu. Nah itu masalahnya, tak buang air, tak buang waktu, yang sebenarnya cukup dipercikan, sampai segitunya agama. Kemudian lagi, dan tertinggi air atasnya, jika tiada mengalir sekalipun. Nah artinya air itu baik, dan tertinggi air atasnya jika tidak mengalir sekalipun, walaupun air ini kan dari atas itu Allah kada mengalir, air itu cukup dirata-ratakan, namanya dipercikan, kada mengalir air itu kada apa, karena najisnya dari kencing laki-laki, anak yang baru nang belum berumur 2 tahun, nang dia hanya meminum air susu ibunya saja. Tertinggi itu kan air itu datang. Nah itu najis dari laki-laki, anak laki-laki. Dan tak dapat tiada, habis. Dan tak dapat tiada, wajib tak dapat tiada, kada kawan kada,
jadi bahasa kitanya. Tak dapat tiada, kada kawa kada. Kayak apa nih maksudnya? Daripada diperatakan dan tak dapat tiada, daripada diperatakan jirimnya dahulu. Jirimnya itu benda najisnya atau keringnya, hingga tiada tinggal padanya basuh yang bercerai ia. Nah, kalau ada bendanya, berarti lain najis hukmi lagi, najis aini namanya. Dan kada kawa kada tiada tiada daripada diperatakan jirimnya, kada kawa diratakan air dengan benda najisnya dahulu, kada kawa. Dan ada bendanya, hilangkan. Berarti apa nih Bapak Ibu? Kayak apa? Diguyur kada air. Nih misalnya lah, najis di sini. Bendanya ada. Kalau najis kanak-kanak laki-laki yang hanya meminum air susu ibunya saja, percikan, selesai. Tapi kalau ada bendanya, nah najis ini memang najis selain bayi laki-laki lah. Ada bendanya. Lalu gimana? Kada kawa kada harus diguyur dengan air. Titikan bayinya tuh. Termasuk najis bayi perempuan. Najis bayi perempuan walaupun meminum air susu ibunya saja, hukumnya najis seperti najis orang tua. Harus air diguyur supaya bersih. Dengan air gugur tadi meluncur, mengalir, langsung otomatis hilanglah najis itu. Nah, ulun kadang-kadang melihat di laundry ada yang paham, ada yang kada. Kayak apa pimpin kira-kira karpet aja berbau najis, nah kita laundry aja. Nah, di laundryan kira kayak itu. Nah, dia itulah dia punya cumuran. No. Ulun kajian Bible bepada misalnya karpet lah ke sungai apa jawabannya kawakah ikam nih karpetnya ada najis, kayak apa ikam cara membersihkannya. Urung diisi kawanan ada laundry kayak di Jaguru dinaik kami ada di gedung di atas nang kayak apa rokok. Nah di atas di Jaguru dinaik kami pasang seperti nih dinding ibu-ibu nih lalu karpet. Nah kami ada khusus penyemprot perutnya itu. Alhamdulillah semua kayak itu guru, karena orang memberitahu bahwa ini najis. Kami harus hati-hati karena kami pun bisa berdosa juga apabila kami kada hati-hati, karena menyerahkan hasil laundry kami yang masih ada najis. Nah ada kawan yang membuka laundry sampai itu, nah jadi mantap tulisi laundry syar'i, mantap. Di mana tuh guru? Jauh, ada di Banjar Baru. Kalau ibu kan membuka laundry harus kayak itu. Nah itu kalau apa ngarannya itu airnya harus mengalir atau kering hingga tiada tinggal padanya basuh yang bercerai. Tahu basuh yang bercerai? Jangan separuh-separuh membasuh, harus semuanya dibasuh. Misal di sini nah Bapak Ibu, nah najis sini, najisnya ini najis nang kadang kalau dimaafi harus diguyur air. Nah semuanya dibasuh. Kira-kira di sini aja kalau lagi nomor najisnya kita di sini aja nama membasuh, di sini gak usah, ada mau semuanya. Kayak ini nah celana panjang tiang Bapak Ibu harus segan tiang. Ada baju tak titik baju kami tak titik baju kami nih. Lalu pian cuci nang di sekitar bekas titik baju kami jangan. Kalau sekitar baju kami aja Pak Ibu, nah ini celana sini baju kami,
Nah, Bapak Ibu, ini banyak kami di sini, bakas titik banyak kami. Nah, kita di sini Jakar, kita bisa di sini Bang, otomatis kan najis juga nih. Kayak apa guru? Semua celana yang kita pakai itu secelanaan, artinya satu lembar celana itu dibasuh, bukan posisi najisnya aja. Itu namanya memperbanyak najis, makanya diguyur. Ini kisah anak-anak mau di sungai, cak aman tuh deh. Di sungai, apa di sungai? Nah, aman. Tapi gue kan bisa pun aman. Makanya orang tuh bener itu tidak bakaran kenapa? Serba ke sungai, najis dulu beres. Mandi wajib jadi sungai cukup langsung penyelam, langsung lillahi ta'ala. Saraba di sungai, bercibuk, bergayung di sungai, ada apa-apa. Ada mustakmal lah guru, datang di mana mustakmal nang air berlubang sungai itu. Mau di kita di rumah maka kalau pakai wadah banyu ada sampai 200 liter kena mustakmal. Makanya orang behar itu serba ke sungai. Mau kita wah ini ke sungai ada lagi, kenapa? Sungainya tercemar keram berliwang. Nah lah, terus lagi. Berarti jangan tiada jangan tiada tinggal padanya basuh yang bercerai. Arti basuh yang bercerai itu baik sebahagian wilayah yang kena najis aja yang dibasuh, kada satu celana itu yang dibasuh, jangan. Artinya apabila sebahagian dari celana yang kena najis, air kencing kita aja yang dibasuh, merembet semua sekitar celana sini misalnya Pak Ibu lah, karena air kencing kita nah di sini celana kita yang kita basuhnya di sini, jangan kecuali kayak ini. Nah lihat ibu-ibu bapak-bapak lihat, nah ini kena kencing kita ya, kalau kena kencing kita buang sungai, aman. Di sini kada apa ngarannya, kada kena banyu, aman. Nah tapi kalau di jamban muka tuh amat pakai ada apa? Ayo kami sungai. Nah si anu kuribi api ini laluan asal jangan kena aja. Sungai ngarannya, ulunnya rancak ini sungai itu sungai. Nah kalau ingin kita serba di rumah kayak apa? Di mana kita mencoba di ember, saemberan najis. Kawalah Bapak ibu-ibu, apalagi nang anom ini, nang kada mengaji Pak Ibu masalah nang ini. Saemberan najis masuk ke ember aja. Saemberan najis, hanya sacelanaan najis semua. Makanya pian-pian khusus, apalagi ibu-ibu, pian pasti berhadapan dengan najis. Pian punya anak, pian punya cucu. Orang sering melihat perempuan salah di dalam menyikapi najis. Cor anak kami, mamanya langsung sudah jauh lagi. Dan di lantai yang banyak tuh ya Pak. Karingakan guru cukup dikaringakan. Karena orang diangkat anak bawa kawisi. Dan najis pulang guru pakaian ulut. Pakaian pian kena najis, jangan dijadikan nanti pakaian sembahyang. Lepas pian pakaian, berbilas kena anak sembahyang. Makanya kita nang hadir inilah ulun Pak. Tahun pian lah. Kalau kita kemana-mana Bapak Ibu, contohnya kita di pesawatnya lah, itu kalau kalian bisa tuh najis,
Kayak apa dulu? Pesawat, di pesawat tuh klosetnya ya Pak? Halus kira? Halus. Bayunya nah apalagi api kayak Pak. Makanya tisu, cium bulit pian memakai tisu. Tetap ibu bau. Terpaksa kita membuat cangkir kecil, gelas kecil, bekas kita minum aqua apa. Nah itu nanti diperhatikan. Nah lalu Pak Ibu, nah yakin sudah bersih, ya kan? Bercelana di dalam kloset tuh kena enggak? Kloset tuh celana tadi. Kira-kira kloset tuh najis ya? Nanti sekitar bakas pian dudukin nang pian bedangkak. Nah, ya Allah, ngalim bener, jadi kayak apa nih guru? Nah, untuk Pak Ibu kebiasaan pakai sarung, anak komisi, sarung dulu, lepas celana, tapi bisa sarung, pas di pesawat juga, kawai, langsung, ini sarung karena khusus kita di pesawat, sarung, masuk ke kloset pesawat tuh, angkat tay lagi. Itu untuk di pesawat. Kalau kita di luar pesawat di perjalanan, misal ke mall, tunjungan, Pak Ibu, betisu. Nah, ini kayak mana? Tisu, sampai tisu, tunjungan Surabaya tuh. Bersih gak ada? Ada. Ngalihnya bersihkan pakai tisu, maka BAB lagi pakai tisu. Bahasa kita tuh nang kayak di anwai tisu tuh Bapak Ibu. Tahun pian nih, nah anu kue pakai tisu, nah dari depan ke belakang pakai tisu, aman kalau sudah, lalu kita pakai celana, membasuh pantat tadi pakai tisu, basuh depan pakai tisu, beberapa tisu sudah, kada ada baju lagi. Kemudian kita akan tisu, depan tisu, belakang tisu, lalu pakai celana dalam, lalu pakai celana luar. Selesai kalau Bapak Ibu pakai celana dalam tadi sudah ditutup dengan tisu ada. Selesai ketemu masjid atau musala misalnya, kita sembayangan, yuk sembayangan. Lalu ulun bawa sarung ulun bawa. Di tas kecil tuh ada sarung. Nah, kita masuk WC masjid, banyak pasti ada. Lepas celana luar, lepas celana dalam, buat dalam kresek. Kemudian kita berbilas, berbasuh basah, pakai sarung. Setelah pakai sarung, yakin sudah bersih kan? Setelah kita berbilas tadi, berbasuh basah, lalu banyak di hotelnya, di tunjungan tadi pakai tisu, lalu kita pakai buai apa marahnya itu, baru kita pakai sarung, dikresek tadi kan celana kita. Nah, lalu kita sembahyang jadi imam lagi untuk lawan keluarga ulun ini. Nah, sebaliknya kadang kawan juga kadang pakai sarung kemana. Nah, tahun pian yang ini selama ini kemana-mana. Nah, kayak panang hati-hati adalah pian kayak itulah. Mau kadet ya. Nang orang nang coba pergian, apalagi dinas keluar kota. Ada guru kaina rumah kobo aja guru di rumah, kaina mangkobo di rumah, yakin loh umur pian sampai ke rumah. Ayo nang hadir-hadir, yakinlah umur kita sampai ke rumah. Kaina aja jar di rumah sembahyang, yakinkah umur kita sampai ke rumah hidup? Hukumnya kita menghalaikan waktu sembahyang. Man tahawana bi sholati aqabahullah bi khamsa asyarata ubudatan.
siapa nang kaina sembahyang Allah siksa 15 siksaan. Berat Bapak Ibu. Makanya kita paksa beuyur masalah ini. Kayak apa guru mama ulun guru kada tapi tahan guru kami bisa tak kami guru sedangkan ulun bawa pengertian nih pakai pempres kurang Tuhan. Nah pian menuntut ilmu yang perhatikan mama pian pakai pempres malah kalau tak kami kena. Nah di pempres ya kan anak pempresnya pian ya sudah aman. Nah aku tak kami ada bapak kami itu ada bapak kami hai aku di pempres banyak mengantisipasi jangan sampai kena celana dalam karena pakaian itu gunanya pakai pempres aku nakai tak kami sedikit ada apa kita mampir kena di rest area di mana tuh SPBU nah ayo kayak itu caranya biar bilas bersih pempres dibuka lalu biar bilas pakai pempres lagi kita sembahyang hanya kuitan nih Pak Ibu kesucian sini terjamin mau anak paham mau kada paham mau ulah ribet aja di bawah orang Tuhan mau ulah ribet jauh nang Tuhan ini dibawa karena di bawahnya sih dia jawaban sih dia ikam karena Tuhan merasa itu tuh jawaban orang Tuhan kayaknya ikam Tuhan merasa aja sih dia belajar mengganggu Tuhan seorang kayak Tuhan nang banyak nang terjadi ada tapi mau memperhatikan orang tua biarnya kayak apa Presiden hukum karma berlaku kalau ada memperhatikan kita ikam kayaknya kada diperhatikan anakmu juga belum lagi meninggal dunia Allah akan balas orang yang ada perhatian untuk kita. Nah ini yang kita tuh baik penting. Ulun merasa baik bukan ulun ini merasa anu kada artinya pengalaman ke inilah kita memelihara kita. Nah banyak benar permasalahannya lah. Nah kemudian lagi adapun kanak-kanak perempuan khunsa itu dua punya alat kelamin atau kanak-kanak perempuan nang kada khunsa nang kada punya dua alat kelamin tapi dihukumkan perempuan kan ada orang tuh baik dua punya alat kelamin laki-laki satu alat kelamin perempuan satu tapi sudah dihukumkan dia perempuan kenapa dia bisa haid berarti dihukumkan dia perempuan walaupun dia punya alat kelamin laki-laki itu dokter operasi aja lagi dihilangkan aja lagi karena dia bisa haid karena apabila bisa haid dia punya rahim nah itu tuh maksudnya dihukumkan perempuan kalau ada bang punya anak laki punya kemaluan laki-laki punya kemaluan perempuan guru tapi guru kada pernah haid berarti dihukumkan laki-laki situ hebatnya nih Pak Ibu kayak apa aja beroperasi di dunia nih lalaki jadi bibinian kadang awal bibinian jadi lalakian kadang awal perbedaannya sudah jelas Allah Ta'ala menjadikan perempuan ada punya rahim laki-laki Allah jadikan tidak punya rahim kalau dua punya alat kelamin teliti dulu apakah dia bisa haid bisa hukum perempuan dari laki-lakinya buang artinya kemaluannya itu dioperasi dihilangkan dan Pak Ibu kada mau aktif kedua-duanya salah satunya ada yang kada aktif pun aktif kedua-duanya inya seorang mulai anak sadang sudah melakukan makanya dulu kisah Dorce ya Allah nang Dorce itu kayak Pak Gurudin menurut ikam Gurudin Dorce itu turun waktu lahirnya laki-laki perempuan bukan itu laki-laki Gurudin laki-laki hukum laki-laki tapi status secara KTP negara dia perempuan
negara tidak bisa merubah hukum Allah Ta'ala. Berarti kalau dia laki-laki, maka kain kafannya 3. Kalau dia dihukumkan perempuan, kain kafannya 5 lapisannya. Nah, ya Pak. Kalau dihukumkan laki-laki, laki-laki yang memandikan. Kalau dihukumkan perempuan, perempuan yang memandikan. Kalau dia dihukumkan laki-laki, posisi imam di pundak. Kalau dihukumkan perempuan, posisi imam di pinggul. Sampai segitunya Islam. Kalau nya 50% laki-laki panggul, 50% perempuan, ada mau? Bingung di mana imam posisi? Antara pundak dan pinggul, berarti dada nama itu. Nah, ya Allah ya Rasulullah. Ya Pak, wajib dibasuh kencing keduanya. Nah, dibasuh, apa dibasuh? Diguyur kada? Bukan dipercikkan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau nang di atas tadi dipercikkan kada tulisannya? Iyalah, nang karena laki-laki tadi dipercikkan. Sucilah tempatnya dengan dipercikkan. Berarti dipercikkan kayak ini kada? Tuh bayi laki-laki yang hanya meminum air susu ibunya saja. Tapi kalau perempuan, nah, apa? Wajib dibasuh, berarti diguyur. Nah, kayak kita berbasuh kami. Nah, sampai kayak ini beda hukum dibasuh kalau dipercikan beda. Kencing keduanya perempuan unsa dihukumkan perempuan walaupun ada milik laki-laki tapi dihukumkan perempuan, maka wajib dibasuh dan disyaratkan pada basuh yang muka najis. Insya Allah kita sambung lagi pada minggu depan. Jamnya Pak sudah pas jam sana yang sudah naik. Walaupun hujan berway, ada aja anak mudik kira-kira antara anak sekolah. Nah, cukup sampai di sini. Kemudian kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Untuk minggu depan, ada minggu depannya lah. Masih kita kayaknya sisipkan membaca manakib urus sedikit. Tapi minggu depan minggu depannya asli tahun. Insya Allah. Mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadir la yagib. Tawassalna ilaika bil hamid. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim. Wal muslimina gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu